Prof, hari ini kita akan bahas tema tentang Harun al-Rashid. Nah, dalam sejarah Islam ini sering sekali, Prof, ada pemutarbalikan fakta dan juga pembunuhan karakter. Salah satunya tokoh khalifah yang dibunuh karakternya yaitu Harun al-Rashid. Dibilang dia adalah seorang pemabuk dan juga yang suka melakukan hal-hal negatif. Kira-kira Prof bisa jelaskan nggak ke pemirsa di rumah, Harun al-Rashid ini sebenarnya siapa, Prof? Silakan, Prof. Ya, pertama secara general dulu ya. Setiap orang itu punya kelemahan, punya kelebihan. Dan ada orang, dan itu hukum-hukum masyarakat ya, selalu membesar-besarkan kelemahan orang. Pada sebaliknya juga ada orang yang suka membesar-besarkan sesuatu yang merupakan kelebihan orang. Betul. Biasalah saling mendukung gitu ya, saling menjatuhkan. Tetapi untuk figur Harun al-Rashid itu, ya, satu di antara produk sejarah dunia Islam itu adalah Harun al-Rashid. Yeah. Nah, memang tuduhan di sekitar orang penting itu banyak ya. Jangankan Harun al-Rashid, Nabi saja kan tukang sihir lah. Betul, selalu ya kan? jelek-jelek. Orang gila lah, ya kan. Nah, jadi itu kecemburuan orang biasalah. Tapi sejarah yang mencatat apa yang dilakukan oleh Harun al-Rashid ini. Harun al-Rashid itu adalah salah seorang pemimpin terbaik daripada Bani Abbas. Abbasiyah ini kan kita lihat sejarahnya itu berada pada posisi di Golden Age, terutama yang pada masanya Harun al-Rashid ini. Saya kira kita susah membayangkan dalam masyarakat yang kira-kira seribuan tahun yang lampau ada figur seperti Harun al-Rashid yang cara berpikirnya itu sangat proaktif dan sangat modern, ya kan. Misalnya, dia sadar betul tidak mungkin memajukan suatu negara, suatu bangsa, atau memajukan umat tanpa ada dukungan ilmu pengetahuan dan sains teknologi. Nah, Harun al-Rashid itu sudah merintis berbagai macam sendi-sendi pengembangan masyarakat, ya kan. Contohnya dia mendirikan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini kalau diartikan itu rumah ilmu pengetahuan. Ya, riset centernya mungkin ya. Riset center itu percobaan-percobaan, analisis ya. Ya, itu saya kira bisa dibayangkan dunia barat pada waktu itu belum semaju itu. Belum bangun untuk membangun sebuah apa yang dibangun oleh Baitul Hikmah itu sebagai rumah ilmu pengetahuan sudah dilakukan oleh dunia Islam pada waktu itu. Ya, kalau kita baca dalam buku-buku sejarah, Eropa pada waktu itu mandinya itu cuma 2 kali seminggu ya. Jarang nyisir gitu, primitif banget ya. Tapi dunia Islam sudah membangun sebuah peradaban tinggi seperti Baitul Hikmah. Luar biasa ya Harun al-Rashid. Kalaupun ada kelemahannya sebagai manusia itu ditenggelamkan oleh prestasinya yang sangat monumental. Kalau kita baca dari Baitul Hikmah itu gak bisa dibicarakan dalam 1-2 episode. Mestinya ada episode Baitul Hikmah itu sampai 10-20 episode. Begitu banyaknya prestasi yang dicatat oleh Baitul Hikmah ini. Tapi poin yang saya ingin tonjolkan bukan hanya Baitul Hikmahnya, tetapi elaborasi masyarakat ya, dari kan figur Harun al-Rashid ini multi talenta nih. Dia seorang ulama, dia seorang manajer dan leader yang baik, dia seorang punya bakat pengusaha juga kan, karena perekonomiannya juga maju. Dan dia juga seorang budayawan, seniman ya kan. Nah, maka itu tokoh-tokoh multi talenta seperti Harun al-Rashid ini itu sangat kita perlukan dalam sebuah masyarakat ideal ya kan. Coba dimensi spiritualnya, karena dia juga adalah seorang ahli ibadah ya kan. Banyak tuh politisi sukses tapi tidak menonjol ibadahnya. Banyak tuh orang kaya tapi tidak menonjol ibadahnya. Banyak tuh seniman tapi tidak menonjol ibadahnya. Atau banyak orang ahli ibadah tapi ahli ibadah toh dia nggak tampil sebagai seniman, budayawan, ya konglomerat dan politisi. Jadi dia sebagai ulama. Nah, ini figur Harun al-Rashid ini multi talentanya tampil. Dan yang menarik lagi, disinergikan antara berbagai macam potensi itu menjadi satu kesatuan di dalam Bani Abbas pada waktu itu.